Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Oke, kali ini akan membahas tentang apa ya, mengangkat demo mahasiswa yang rusuh gitu. Oke, jadi setelah ngelihat informasi berita kalau demo mahasiswa itu rusuh, disusup sama sama ya kelompok yang bukan mahasiswa gitu. Jadi di sini Sirtiman ini sebenarnya peduli ya, concern, peduli. Jadi ingat dulu waktu zaman jadi mahasiswa gitu. Dulu itu ya tahun 98 itu ya Sirtiman sih emang enggak ikut demo di MPR DPR itu ya yang menuntut penurunan Presiden Soeharto. Alasannya karena Sirtiman itu sedang ambil cuti gitu. Ya pokoknya saat yang lainnya itu ya kuliah enak-enak dijajanin sama orang tua, dibiayain itu. Sirtiman itu ya berjuang gitu. Kuliah-kuliah sendiri dan ada kendala sehingga harus cuti gitu. Istilahnya nggak ada biaya untuk melanjutkan dulu deh. Jadi ya mantau sih dalam artian ada teman-teman yang ke sana ya banyak yang ke sana tapi ya kalau menurut Sirtiman ya mereka emang ya ke sana ya cuma ikut-ikutan doang gitu loh. Nggak tahu politik lah. Mereka tuh taunya ya kuliah, belajar, istirahat, makan, ya mungkin ada yang pacaran, mungkin ada yang ya apalah gitu loh. Cuma kalau untuk ke politik sih kalau dari yang terdekat Sirtiman ini ya mungkin ya Sirtiman ambil jurusan manajemen ekonomi sih ya. Jadi kalau ngeliat teman-teman itu ya paling seputar ya ekonomi aja. Cuma ya kadang namanya di Gunadarma ya kadang mereka mengarah ke teknologi gitu ya, komputer atau apa. Cuma kalau untuk ke politik tuh ya emang ada sih satu dua orang yang istilahnya pemikirannya tuh ke arah situ gitu. Tapi ya nggak banyak sih gitu. Makanya ya di sini Sirtiman ya peduli gitu. Karena mereka mahasiswa yang ikut-ikutan doang. Apalagi emang nggak tahu apa-apa setelah baca berita, lihat di debat atau ini mereka tuh emang nggak paham apa yang di demo gitu. Jadi kayak ya jadi alat jadi pion lah kayak gitu, pion untuk diadu ditumbalkan gitu loh. Nah di sini Sirtiman ini kembali mengingat ya saat Sirtiman itu ya dulu lah mungkin tahun 2011 sampai 2013 lah itu tuh banyak mahasiswa yang datang. Ini ceritanya bukan Sirtiman bukan mahasiswa lagi ya, ini udah bisnis cari duit dari rumah ya. Banyak mahasiswa yang datang ya karena Sirtiman kan ya ngetes gitu di salah satu forum ya, Kaskus, cari lowongan tuh. Sebenarnya bukan cari lowongan, dicari partner ya yang mau mengembangkan usaha gitu lah ya, cari-cari duit lah, bantu-bantu cari mereka duit deh gitu. Dan ternyata responnya tuh bagus, banyak yang pada datang, banyak yang tanya, pada cari duit. Ada yang masih bingung, ada yang paham, ada yang pintar lah gitu ya. Yang udah connect ada. Ada juga yang nggak percayaan, yang takut gitu. Padahal mah ya semuanya udah dijabarkan sih, biasanya kayak gini. Ya nggak, ya bukan textbook lah, bukan pelajaran kuliah gitu. Mau buat web atau ngelapak, jual jasa di forum luar atau gimana. Mereka kadang masih ada yang belum paham. Istilahnya mereka ini ya anak-anak kampus lah, anak UI, anak Gunadarma atau anak ya kampus lain lah gitu.
mereka ternyata masih banyak yang gaptek ya. Ya nggak tahu lah, sebenarnya sangat disayangkan gitu loh. Di pelajaran kampus nggak ada mat, apa sih ya, mata pelajaran atau materi tentang survive atau menambah skill ya, tentang ya, cara mahasiswa tuh biar nggak, istilahnya biar lulus lah gitu, biar aman. Mereka kan ya, nggak semuanya dibiayain orang tua, ada yang dari kampung di apa ya, kos gitu, dan harus ya nunggu kiriman orang tua. Kadang mereka ya kadang dapat kiriman, kadang enggak. Jadi ya mereka anak-anak pinter ya, cuma ya kalau nggak dapat kiriman kan ya mereka harus survive gitu. Mereka cari-cari info bisnis online. Rata-rata sih yang Sirman cek, mereka udah beli buku-buku kayak di dulu Gramedia gitu, buku tentang cari duit online, tempat-tempat cari duit online, cari-cari. Ya cuma masih pada bingung, bingungnya apa? Bingungnya ini actionnya ini gimana gitu loh. Oke lah kalau cuma daftar aja juga capek gitu loh. Dan itu kadang harus verifikasi email, harus bolak-balik, harus ya macem-macem lah. Apalagi sekarang harus verifikasi telepon ya, macem-macem lah, kayak situs-situs freelancer itu sekarang udah banyak. Apalagi sekarang ini situs freelancer udah ada yang verifikasi ya, apa yang ngetes skill, terutamanya skill kayak bahasa Inggris, ada tes-tesnya, nggak kayak dulu lah, sekarang lebih ketat lagi gitu. Saya mau ngajarin ponakan yang sekarang itu ternyata susah. Kenapa? Ada tes-tesnya itu. Dan kadang ponakannya juga nggak paham gitu. Ya gimana lagi gitu. Jadi ya kalau dulu itu ya istilahnya saat mahasiswa itu ya memikirkan dirinya sendiri dulu deh gitu. Mereka survive-nya itu gimana? Survive biar sampai lulus tuh gimana? Jadi gimana ya? Mereka itu ya berjuang lah, membangun, merancang ya biar tetap sesuai jalur, dalam artian mereka belajar tapi cari tambahan juga. Dan itu sebenarnya yang Sirtiman suka, yang kayak gitu, daripada ikut-ikut demo, taur, dan ya kemungkinan mati gitu loh. Ya emang ada sih orang yang harus melakukan, cuma ya sekarang yang lihat masa depan lah gitu. Kalau mereka berhadapan dengan aparat, dan kalau kena, terus terang aja, kalau kena besi ketokan, apa, stick besi nyasar gitu aja udah kemungkinan, kalau badan juga biru bengkak, kalau kepala bisa pecah gitu, nancep ke otak kayak gitu. Ya karena Sirman dulu ya pernah kayak nonton konser gitu ya, Metallica, nggak ada apa-apa, memang aparat emang gebuk aja gitu, maju cepet gitu, dan gebuk tuh kena pantat tuh ya sakit gitu, ya kemang sakitnya, ya nggak hilang-hilang gitu. Nah dari situ ya kadang apa ya, himbauan agar mahasiswa ya lebih mikir dulu lah gitu loh, mikir dulu gitu. Lo mau cari-cari bahaya atau mau cari-cari selamat gitu, cari-cari apa sih, stabilin kalian lah, stabilin kuliahnya kalian, stabilin ya kelancaran kalian sampai lulus lah minimal gitu. Sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Sirtiman, datang sampai ke rumah ya, itu ya otomatis mereka dapat pelajaran berharga gitu. Kayak ya ini pelajaran cari duit online ini nggak bisa ditemuin di kampus gitu loh. Nggak ada dosen-dosen, kemungkinan dosen-dosen juga pada gaptek harus cari duit online gitu. Karena mereka cuma ngajar teorinya, materinya yang materi-materi yang udah jadul lah gitu. Zaman sekarang kan cepat sekali gitu, dalam ya kayak pengaruh Intel dan AMD itu zaman sekarang tuh cepat sekali. Setahun mereka mengeluarkan produk, setahun saat mereka mengeluarkan produk baru.
itu dunia tuh berubah gitu. Saat ada prosesor baru, VGA baru, dunia tuh berubah. Grafik-grafik meningkat yang jelas. Performa juga butuh butuh lebih gitu. Di sini ya belum teknologi seperti ya grafik, yang terutama sih grafik dan prosesor itu sistem kerja ya, kecepatan mengolah data, dan itu butuh ya nggak cuma apa ya, ya kalau dia mahasiswa sekarang punya laptop ya cuma ya buat ngerjain office doang gitu lah, sedangkan dulu aja sirtiman atau mahasiswa-mahasiswa yang pernah sirtiman lihat gitu loh, yang pernah di mentor atau diajarin, mereka punya laptop, meskipun laptopnya itu aduh speknya benar-benar kecil, tapi mereka cari duit gitu. Itu laptop benar-benar jadi mesin duit saat mereka kuliah, ngerjain tugas, cari duit, entah itu buka lapak, jual jasa. Jadi ya seperti itulah. Dan masalah skill ini ya emang perbedaan ya. Ya sebelumnya udah dibilang berkali-kali ya kalau di video sebelumnya. Skill terutama generasi muda di Indonesia itu jauh dibanding kayak di Filipina atau di India. Ya mereka muda itu udah dikasih skill, life skill istilahnya ya. Entah itu desain grafik, Photoshop, atau edit video. Semuanya ke arah editing atau designing gitu ya. Jadi saat mereka di SMA lah, mereka tuh udah lancar gitu. Jadi ke kuliah, mereka udah nggak kebingungan cari duit seperti itu. Ya di sini buktinya Sirtiman ngerasain sendiri pas di luar, tahu-tahu ada yang Skype ya, anak Filipin ya, umurnya masih muda sih, mereka tuh udah pada jadi virtual assistant, udah jadi ya yang kerjaan buka-buka jasa yang istilahnya freelance freelancer ya, dia nggak, ya pokoknya sebatas jual jasa aja, dibutuhin bayar selesai udah gitu. Dan situ banyak sekali dilihat tuh mereka masih muda-muda gitu, jadi mereka udah getol tawarkan usaha biar dapat duit gitu. Jauh di sini di Indonesia, anak-anak seumuran kuliah atau ini mereka ya ngeblank gitu loh, belajar cuma belajar, jadi otaknya tuh benar-benar dunianya tuh ya ya seperti itulah gitu loh. Mungkin mereka pikir mereka pintar gitu, cuma saat yang mereka diadu sama negara lain, kualitas skillnya itu ya nggak ada apa-apanya, terutama life skill dalam ya survive ya. Entah itu ya jadi anak kuliah harus atur keuangan, kos, atau cari duit buat tambahan atau buat tabung, jangan cuma ngandelin orang tua gitu. Ya saat udah mahasiswa tuh harus udah mulai mandiri bener-bener, jangan ngerepotin orang tua gitu, jangan menuntut lah. Orang tua tuh udah seumuran mahasiswa tuh udah saatnya mereka istilahnya dikasih break sejenak lah. Mereka udah kerja, usaha, biayain segala macem, kasih makan. Ya saatnya yang udah mahasiswa kan udah gede gitu, udah 17 tahun lebih, udah mahasiswa dalam artian otaknya tuh udah beda sama anak SMA. Jadi ini benar-benar mereka mau mandiri atau terus bergantung gitu aja. Nah di situ jadi himbau lah untuk yang generasi sekarang ini, para mahasiswa, agar kembali gitu loh, daripada ikut-ikutan politik yang kalian juga nggak nggak ngerti gitu loh. Ya, ujung-ujungnya disusupin sama kelompok-kelompok ya istilahnya teroris atau apalah itu, mengacau. Ya lebih baik kalian fokus lah. Jadi contohnya kayak dulu mahasiswa yang benar-benar produktif, cari sentimen buat survive, cari duit. Jadi harapannya seperti itulah, daripada kalian berhadapan dengan senjata atau
aparat segala macem, apalagi sampai ngeroyok ngeroyok yang demo juga gitu, kan lucu gitu ya. Lebih baik fokus lah ngembangin ngembangin kualitas kalian, produktivitas, sehingga kalian tuh pas lulus itu udah siap gitu loh, siap, siap istilahnya mandiri, bisa bantu orang tua, bisa ya. Jangan kan ini ya, saat di mahasiswa aja dulu di forum banyak mahasiswa yang masih kuliah itu udah istilahnya udah usahanya tuh udah ya, meskipun ya masih kuliah gitu, membagi waktu sama pelajaran sama tugas kuliah, tapi mereka juga udah mulai menata 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 diri, menata hidup. Ada pos pendapatan, entah itu main Google AdSense, bikin blog. Zaman dulu masih ngeblog ya, YouTube belum ada gitu. Dan buka jual jasa di forum lokal atau forum luar, jualan, sewain link di webnya sendiri gitu. Ya pokoknya cari cara lah gimana biar duit masuk. Apalagi kalau bisa cari duit di luar itu ya otomatis menambah devisa negara gitu, cari dolar. Nah, di situ diharapkan ya generasi sekarang tuh ya harus lebih bagus dari itulah gitu. Jangan mikirin yang apa ya, jangan kayak orang jangan kayak orang bingung lah. Mereka fokus kalau kuliah ya kuliah. Dalam kuliah itu ya mereka kurang apa, ya mereka harus inilah, harus tanggap gitu, harus nalar gitu. Kalau kurang biaya, kurang makan dalam kuliah, kayak itu. Ya ada sih kalau orang tua membiayai sampai lulus. Ya cuma ya udah saatnya kalian itu mulai belajar mandiri gitu loh. Hidup sendiri sendiri. Kadang kalau udah lulus dibiayain terus jadinya ya keterusan. Mereka udah biasa dibiayain, nggak ada mental cari duit sendirinya, nggak ada. Ya boro-boro ya menyedihkan lah gitu kalau makan sama orang tua mulu. Kalau udah lulus tuh udah saatnya gitu, kayak burung tuh benar-benar terbang sendiri gitu. Jangan cuma disangkar, dicekokin makanan sama orang tua itu. Kalau ikut-ikut kegiatan ya pilih-pilih lah, jangan yang nyerempet bahaya lah gitu. Cara yang produktif, nah, itu skill, nambah skill, jualan online, cari cari belajar ngasah skill di desain Photoshop atau edit video, keperluan-keperluan bisnis online, branding, promosi, banner segala macam lah, kayak gitulah. Ya coba ke vivor.com dilihat-lihat, banyak skill-skill yang ditawarkan. Nah, di situ kalian bisa belajar. Ya rata-rata kalau ngeliat ke fiverr.com itu mereka yang masih anak-anak Filipina atau India yang ya skillnya udah pada tinggi-tinggi itu, pelanggannya udah banyak, orderannya tiap hari udah lancar ya. Mereka udah punya bisnis. Gara-gara apa ya? Gara-gara ya mereka ya ya bisa mandiri lah, bisa ngurus itu semua gitu. Nggak usah ngurusin negara. Nah, negara kan udah ada pemerintah gitu. Ya kalau masalah demokrasi kita serahkan aja sama yang ya masih ada ya. Sekarang tuh nggak kayak dulu lah. Sekarang tuh udah enak lah pembangunan, apa sih, apa lagi yang kurang kalau cuma alasannya cuma ngada-ngada gitu. Alasannya presiden 3 kali itu kan udah ada itu peraturannya di DPR, masih demo juga gitu. Jadi gitu aja untuk himbauan generasi muda sekarang agar kembali fokus, tuntasin lah kuliah kalian, jangan gampang terkena pengaruh yang nggak bener gitu. Ya saatnya lah, mendingan produktif, cari cari tambahan biar nambah skill, nambah mental. Kalau nanti udah kuliah udah siap siap tempur lah di dunia nyata. Ya selama masih kuliah emang masih sekolah sih. Nanti kalau udah tamat ya disitulah hal yang diuji gitu.
mau jadi sampah masyarakat atau bukan gitu aja. Dari situ jadi persiapkan lah, jangan sampai ya udah lulus tapi masih bergantung sama orang tua gitu. Ya nggak seperti itu yang diinginkan sama bangsa Indonesia gitu. Kita harus produktif lah, harus menghasilkan, harus berbuat sesuatu, harus action gitu. Gagal atau enggak itu urusan belakang, yang penting berani ngambil keputusan untuk bertindak, gitu aja lah. Kalau segala sesuatunya bisa sambil berjalan dibenahin dan lihat feedbacknya. Oke, semoga paham dari video ini ya, tentang himbauannya agar mahasiswa tuh jangan hilang fokus gitu. Dan juga menambah produktivitas. Itu aja. Untuk yang belum subscribe, langsung di subscribe ya. Jangan lupa klik tanda lonceng, share, like, follow-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.